Oke teman-teman, balik lagi di channel Pilot Tampan dan Pemberani. Hari ini sebelum penerbangan saya mau kenalin dulu nih drone baru. Beberapa hari yang lalu saya dikirimi drone dari Secure ya. Ini adalah Flyzen 10 inch. Nah, drone ini yang akan menemani penerbangan saya setiap harinya, teman. Oke. Di sini kita kenalan dulu dari desainnya ya. Ini frame X, dia mempunyai 4 arm brace yang jujur ini sangat membantu untuk menyeimbangkan atau mengurangi getaran pada frame ya. Dan getaran di sini sangat minim teman-teman, dan ini frame yang sangat kokoh ya. Dan untuk desainnya ini sangat lucu, dia seperti kura-kura ya teman-teman. Dan drone ini bisa kalian gunakan untuk long range ke tempat yang ekstrim juga, mau menembus awan tebal, mau mengejar-ngejar lava. Saya sudah pernah memakai drone ini untuk kedua hal tersebut dan sangat aman teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau membeli drone ini, itu saya sarankan nanti di bagian bawah armnya ini teman-teman kasih lem Dexton ya, karena ada sedikit getaran dari sini, jadi biar makin tidak ada getarannya. Oke, terus untuk desainnya teman-teman, desain yang lucu seperti kura-kura ini, dia mempunyai seperti ini. Ini saya sebut ini bagian tempurungnya ya, tempurungnya sangat lebar, yang teman-teman bisa kasih baterai 6S2P atau 6S3P pun masih bisa. Berbentuk seperti ini pun juga dia tidak susah ya, tidak lebih dari framenya. Terus di bagian ini saya sangat suka desain untuk strap baterainya ini. Dia sangat memudahkan pilot drone FPV untuk mengganti strapnya. Dia tidak masuk ke dalam sana yang harus mencopot dan sangat ribet ya teman-teman. Ini bisa langsung teman-teman ganti saja dengan yang lebih panjang, atau kalau kepanjangan bisa ganti lebih pendek. Ini sangat enak. Terus lagi untuk settingnya teman-teman bisa langsung ke Type-C bagian belakang ini. Ini sangat mempermudah kita juga, tidak harus mencopot framenya, tidak harus membuka set plate-nya, atau tidak hanya bolongan saja yang sangat susah. Jadi di belakang sini ini sangat mudah, tinggal tancap saja ya teman-teman. Oke, terus untuk bagian motor, dia dilengkapi dengan motor ukuran 3115 900 kV. Yang jelas ini adalah motor yang sangat kuat untuk melawan angin atau mengangkat beban ya teman-teman. Terus bagian antenanya ini sangat panjang, ini 18 cm, dan teman-teman bisa menaruh baterai seperti ini, tidak mungkin tertutup. Baterai berdiri pun tidak mungkin tertutup teman-teman. Jadi sinyal teman-teman tidak akan tertutup oleh frame atau oleh baterai. Terus bagian depan ini ada seperti leher kura-kuranya ya teman-teman. Nah, saran saya di bagian depan ini, bagian bawahnya nanti teman-teman kasih tambahan seperti ini. Ini kayak plaster bolak-balik gitu ya, lem atau semacamnya, jelly atau apa yang bisa meredam getaran dari, ada rongga sedikit di sini teman-teman. Jadi di rongga ini kalian bisa kasih lem atau plaster bolak-balik itu biar tidak membuat gyro si kamera ini gila. Karena di DJI-O 4 Pro batch terbaru 2026 itu sangat sensitif dengan getaran yang mendadak dan sebagainya. Ketika ini bergetar, ada rongga di sini, itu membuat si gyro kameranya gila. Nah, teman-teman harus kasih ini ya, biar lebih anteng lagi, biar tidak ada getaran lagi. Untuk GPS-nya sudah dilengkapi dengan GPS yang besar ya teman-teman, dan ini sangat cepat untuk lock dari satelitnya teman-teman. Oke, seperti itu. Dan kabar sangat bagusnya, drone ini adalah drone termurah, drone 10 inch termurah dan anteng banget, murah tapi tidak murahan. Teman-teman bisa cek harganya di link bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa di check out juga, kalian beli Flyzen 10, drone keren, murah tapi nggak murahan. Oke, langsung aja teman-teman, kita terbang.
Let's go Flyzone 10. Semoga dapat visual yang indah-indah dan drone balik sini dengan selamat ya teman-teman. Oke, kita arming and wow, kalau anginnya lumayan kenceng, goyangannya juga lumayan ya teman-teman ya. Tapi ini harusnya dia lebih kuat ya, karena dia lebih besar dari drone yang sebelumnya. Ya semakin besar semakin kuat, tapi juga semakin kena terpaannya semakin besar juga ya. Oke, kita lewat agak kanan dulu, jangan yang banyak rumah-rumah warga ya. Oke, di awal video tadi saya udah ngenalin si Flyzone ini ya. Lebih stabil sih dari 8 in saya ya. Ternyata setelah kemarin saya geser-geser sedikit settingannya, yang awalnya disetting sama Om Daniel itu masih di tenaga dia 80% ya, jadi kok lemes banget tahu gitu. Ternyata baru 80%, akhirnya saya geser-geser sendiri teman-teman, dan sekarang udah lumayan enak ya, tenaganya udah lumayan dapat, dan saya ganti propeller yang lebar jadi lebih enak lagi sekarang. Oke, ini adalah jalur pendakiannya ya. Awal jalur pendakian Merapi itu di New Selo ini, teman-teman akan diantar dari base camp menggunakan mobil pickup ya. Nah, kita lihat ramai sekali teman-teman. Nah, ramai sekali ya. Karena ini hari Sabtu, semoga nanti kita dapat momen pendakian ya. Halo, tuh ada yang dada-dada tuh. Halo. Kita naik ya teman-teman ya. Kalau jam segini sih pendaki udah mulai pada turun mungkin ya, atau foto-foto di Watu Gajah Mungkur ya. Oke, kita cek naik ya teman-teman. Ini pendakian awal. Wah, di sini treknya beton teman-teman. Bawah ini treknya beton dan sangat ini ya, sangat menanjak ya. Tuh, lihat bawah kita ini. Sangat menanjak teman-teman. Kenapa saya tahu? Saya udah pernah mendaki waktu bersama warga ya. Waktu dibuka pertama oleh warga. Nah, ini teman-teman. Di sini teman-teman bakal wah, benar-benar disiksa ya, apalagi saya yang nggak pernah mendaki gunung. Rasanya tuh kayak yakin atau tidak. Kalau nggak yakin ya wes nggak usah naik gitu rasanya. Tapi kalau yakin gas gitu. Nah, ini sampai sini naik terus teman-teman. Naik terus sangat. Nih ada tuh di bawah tuh ya. Dada. Cuman kita nggak bisa mepet di situ, keblok. Nah, terus kita belok kiri sini. Saya biasanya lurus naik ya. Ini saya ikutin jalur pendakian ya teman-teman ya. Nah, ini naik terus. Itu ada Bu Tani yang sedang mencari rumput ya. Motor warga masih bisa naik sampai sini. Lalu di bawah juga ada yang mungkin hiking ya teman-teman ya. Oh bukan, itu Pak Tani mau ke ladang itu bawah. Sampai sini tuh masih sangat tinggi teman-teman. Masih sangat nanjak, apa ya, elevasi atau apa namanya itu. Wah, ini masih terjal sekali teman-teman. Terus dan ini beton ya. Nah, bawah kita itu terus naik, bawah kita itu beton. Di sini juga masih beton.
Pasumbayangannya mana ya, masih naik lagi ya. Nah ini udah mulai jalur tanah gambut ya, jadi tanahnya tuh empuk, kalau diinjek tuh dia blesek-blesek gitu teman-teman. Di sini nih, nah ini bawah kita tuh jalur pendakiannya ya. Ini tanah gambut berliku-liku aslinya di sini treknya teman-teman. Nah bawah kita nih ya, kelihatan ya tuh. Nah di sini tuh kita ke kanan teman-teman, karena ada trek yang terjal dan licin. Waktu itu saya pakai guide warga lokal ya. Banyak sekali pro dan kontra tentang pendakian ini dibuka oleh warga. Kalau menurut saya, ada yang berpendapat kalau alah sama-sama ilegal ya, ngapain bayar gitu. Menurut saya sih kalau sama warlock ya kita inilah lebih aman, lebih tenang juga, dan apa ya, intinya sih kalau saya juga cuman 350 ini kan, kita dapat sarapan 2 kali, pas mau berangkat dapat, pas pulang juga dapat. Terus kita boleh nginep di rumah warga, kita bisa menikmati kuliner khasnya sini, gitu-gitulah. Tapi ada juga yang sarimi ya, kan tinggal requestannya mau sarimi aja gitu, oke bisa juga. Nah ini jalur pendakiannya ya teman. Di sini tuh masih terjal sekali. Ini ternyata terjal teman. Dan ini tumbuhannya tuh tinggi ya, setinggi kita ya, setinggi kepala kita teman. Wah ini udah seneng-seneng nih kalau sampai sini tuh. Udah mau sampai pos 1 ya. Tapi kayaknya treknya nggak lewat sini teman-teman. Tapi kita lebih geser ke kiri. Kalau nggak salah ke kiri atau ke kanan ya, aku lupa. Nah, terus depan kita ini ada pos 1. Oh, ke kiri teman-teman. Lebih ke kiri lagi ya. Terus kita naik dari kiri itu. Nah, dari kiri ini, kiri bawah ini. Kita naik terus. Nah, terus kita sampai di pos 1. Di sini saya sholat subuh ya. Jam 5 saya sampai, setengah 5 saya sampai pos 1. Pendakian dimulai jam berapa tuh? Lupa aku jam berapa kemarin. Jam 3 ya? Jam 2. Pendakian saya jam 2 atau jam 3 lupa. Pokoknya sampai situ jam setengah 5. Oh jam 3 teman-teman, jam 3. Nah pos 1 lurus terus. Trek naik dari pos 1 itu berupa campuran antara tanah dan batu terus. Nah ini naik terus ini. Nah di sini tuh saya sempat foto-foto di sini nih. Ini batu-batu ya teman, banyak batunya ini. Nah di sini tuh banyak batunya. Nah, itu dia ada pendaki ya. Kita coba ya mendekat ya, bisa nggak ya? Halo tuh. Oh ini saya juga sempat istirahat di sini tuh. Halo. Halo kak. Hai. Seru banget. Halo. Nah, dadah. Aku naik dulu ya kak ya. Nah, jadi ini treknya batu di sini teman-teman. Treknya batu, wah nggak karu-karuan lah batu-batunya ya. Pokoknya jangan sampai pakai, kalau waktu itu saya pakai sepatu apa tuh namanya, casual ya, jadi kepleset-pleset teman-teman. Ini batu sini ya, naik terus. Kita sempat foto-foto di sini nih, foto-foto karena sunrise-nya bagus banget dari sini teman-teman.
naik terus. Sekarang jalurnya udah mulai kelihatan ya. Kalau kemarin-kemarin nggak bisa kelihatan ini. Oke, naik terus. Dan kalau pakai ini apa guide warlock ya, teman-teman tahu mana yang bahaya, mana yang enggak, dan larangannya sampai mana, mentok sampai mana gitu teman-teman. Jadi jangan sampai melanggar aturannya ya. Nah ini jalurnya di bawah kita ya teman-teman. Udah lebih, oh itu ada tuh di bawah tuh ada yang turun, mulai turun ya teman-teman. Kalau jam segini tuh atas emang udah panas banget sih. Oh banyak, oh ada yang masih naik juga. Halo, halo, gak bisa ngedekat om. Semangat semangat ya naiknya ya. Nah ini di sini juga, halo ya, ada dada dulu dong. Oke mantap, halo. Nah ini, wah enak ya muncak pakai 10 inch, ternyata lebih anteng, nggak geol-geol kayak 8 inch ya. Karena framenya si Secure ini juga udah saya terangin tadi, ada arm brushnya 4 sisi ya, jadi dia lebih anteng, getaran juga lebih minim ya teman-teman. Nah di sini pos 2 nya saya sempat foto-foto di sini. Terus di bawah pos 2 ini ada goa teman-teman, buat berlindung kalau badai dan hujan deras, itu bisa di situ. Dan bisa ngecamp di sini juga teman-teman, di pos 2 bisa ngecamp ya. Nah ini tulisan selamat datang di pos 2 di bawah ini kotak ini ya. Oke kita lanjut ya, kita lanjut naik. Ini batu semua teman-teman, batu-batu gitu, trekkingnya batu-batu. Teman-teman bisa ngecamp di sini nih, di sini bisa campnya ya, campgroundnya bisa di situ, biar nggak kena angin. Kalau di situ enak teman-teman, nggak kena angin. Ini dingin banget ya, saya kedinginan teman-teman. Lanjut, di sini pasir batu ya teman-teman ya, pasir batu gitu. Nah itu bawah kita ada pendaki juga yang udah turun. Nggak bisa mepet, sorry teman-teman, di situ saya nggak bisa mepet. Halo, wah itu ada mbak-mbak ya. Anginnya kayaknya kenceng juga nih atas nih. Saya aja di sini semeribit banget ya. Pasti masuk ke mic nih, grutuk gitu. Nah ini juga ada pendaki lagi teman-teman. Banyak-banyaknya tektok ya. Wah ini di situ tuh mulai ini ya, mulai naik. Wah ini trail run malahan tuh, lari dia. Oke ini, nah ini mulai banyak ya teman-teman ya, udah pada turun ya. Coba kita mendekat, apakah ada dada mereka. Halo halo halo, woi kasih gaya, udah telat. Wah di sini nih, ini trek paling seru menurut saya. Ini batu semua teman-teman, batu-batu semua nih tuh, batu semua, dan ini tinggi sekali ya. Nah pendakian ini di ini ya teman-teman, jadi maksimal hanya 100 orang. Wih ngibarin bendera tuh, wih ayo mas, kibarin mas. Saya pernah naik di sini, takut saya karena kayak fobia ketinggian gitu teman-teman. Halo, nggak usah takut kak. Halo ya. Oke sip.
Nah, jadi batas pendakian itu di sini, teman-teman. Nah, ini batas pendakian ya. Kalian nggak boleh maju lagi ke sana, nggak boleh. Ini sudah batas pendakian. Oh, berarti ini ada guide-nya, ini ada guide-nya kalau kayak gini. Halo, halo, ya halo, halo. Berarti ada guide-nya nih, ada guide-nya. Ah, iya, oke. Kita cari momen-momen bahagia dulu ya. Halo Kak, halo. Hai ya. Wah, rame ya, cantik-cantik yang naik ya. Waktu aku itu cuma sama, oh ini. Ini dia nih. Cantik-cantik guys. Nah, batasnya tuh sini ya. Kita nggak bisa naik-naik lagi, nggak boleh. Oke, kita lanjut ke puncak. Kita ada yang puncak. Terus nanti kita balik ya. Nah, jadi kalau ini tuh pasir ya. Pasir teman-teman. Teman-teman nggak bisa naik lewat sini. Lewatnya yang lain teman-teman. Ini pasir. Pasir semua ini. Oh, baterai di 34 lagi. Baru mau ke puncak. Anginnya kenceng teman-teman. Ini jarak udah di 4,7 kilo ya. Nah, ini batuan-batuan di sini ya. Batuan rapuh, teman-teman nggak bisa muncak lewat sini. Semoga nggak ada ya yang di bibir kawah ya, karena itu sangat dilarang teman-teman. Kalau ada berarti dia nggak pakai guide teman-teman. Wah, ngawur nih. Oh enggak ding, antena itu. Saya kira pendaki. Ada pendaki nggak? Ada ya. Nggak boleh kalau sampai sini tuh. Nggak ada pendaki. Oke. Dan itu kubah tengah ya. Oh, ngeri tuh. Jadi kubah tengah tuh berada di sana. Dan ambrolan lava-lavanya mengarah ke sana teman-teman, mengarah ke sana, ke sebaliknya situ. Nah, ke sana tuh, barat daya, barat, tenggara gitu ke sana. Coakannya di sini teman-teman. Oh, coakannya di situ ya. Nah, coakannya di sini dan batas pendakiannya di bawah sana. Tuh, kecil banget karena jauh teman-teman. Tuh, di sana batas pendakiannya ya. Nah, di situ tuh. Di bawah ini nih batas pendakiannya. Oh, ini di sini. Oke, kita coba turun sekali lagi. Mau menyapa tapi kayaknya baterainya udah tipis ya. 34 nih. Tuh, Merapinya jauh banget teman-teman, jauh banget. Ini buat thumbnail ya nanti ya. Saya ambil ini dulu buat thumbnail. Oke, kita balik ya teman-teman. Hari Sabtu ini ramai sekali pendakian Merapi ya. Kita balik. Masih ingat saya pendakian di sini.
lagi, walaupun sakitnya di kaki itu seminggu teman-teman, karena saya nggak pernah mendaki gunung ya, belum pernah. Dan gunung pertama yang saya daki Merapi. Bandingin sama trek Merbabu ya teman-teman, coba sadis mana Merapi sama Merbabu, karena menurut saya nggak ada ininya, nggak ada apa, nggak ada istirahatnya Merapi itu. Oke, kita sudah pos 1 ya. Lagi ada di bawah kita ini. Terus kita balik dengan cepat ya kalau balik. Oke, kita jangan pendek-pendek biar nggak boros baterai. Karena konsumsi 10 inch ketika angin kencang berbeda ya dengan 8 inch. 10 inch ini sebenarnya lebih support di baterai 6S 3 paralel teman-teman. Nah, ini saya pakai 6S 2 paralel, jadi cepet habis. Dingin banget, anginnya kenceng teman. Jadi dingin banget. Kita lewat daerah yang sedikit pemukiman warga ya. Flight time di 22 menit, baterai 23, jarak kita 1,6, baterai 33, jarak kita 1,6. Dingin. Suara anginnya tuh dari sini aja gitu teman. Kenceng banget ini anginnya. Dan ternyata 10 inch ya getarannya lebih kerasa liut-liutnya ya, bukan yang getaran derdek gitu. Kalau 8 inch saya derdek teman-teman, derdek tuh kayak gitu. Kalau ini enggak, ini liut. Jadi kemungkinan di gyro flow-nya lebih aman ya. Nah di Flyzone karena frame X ya, jadi dia agak sedikit kelihatan baling-balingnya sedikit banget, tapi ketika di gyro flow udah hilang teman-teman. Jadi nggak ngaruh ke visual kita ya, nggak mengganggu. Oke, ini kita ada di lereng Gunung Merbabu ya. Dingin banget. Anginnya di sini kenceng teman. Di atas sana juga pasti kenceng. Nah, kita ada di depan sana. Aku ke kanan dulu. Anginnya lumayan ini. Suara drone udah kedengeran? Oh itu dia, saya di situ. Oke, kita naik bablas dulu ya, buat ngasih lihat teman-teman keindahan Embung Manajar. Jadi yang mau kesini bisa jogging, bisa ini ya. Ternyata kalau anginnya kenceng seperti ini. Berarti kalau kita di Kubalava Barada itu pas angin kenceng tuh. Ini Embung Manajar dan Merapinya. Wis. Bagus ya. Oke, kita turun dulu. Agak susah sebetulnya di sini menurunkan dari ketinggiannya ya, karena dia apa ya, kalau kena angin ya karena gede kan, jadi kalau anginnya kenceng mau diturunin throttle-nya pun dia kayak masih ngambang gitu, masih di atas. Dingin banget nih angin kayak gini nih anginnya. Kita ending ya. Oke,
Alhamdulillah drone balik ke sini dengan selamat dan kita dapat momen pendaki yang bahagia ya di atas Merapi ya. Ini dingin banget teman-teman karena anginnya kenceng. Terima kasih buat yang sudah nonton sidak pendakian hari ini ya. Ternyata se-happy itu mendaki Merapi dan memang seindah itu pemandangannya. Sampai jumpa di penerbangan berikutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan selalu dipermudah segala urusannya. Dadah.